Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kerjaan hari ini? Baik. Sebelumnya Pak yang dulu ya, awas siapkan dulu. Ada yang nggak berangkat? Satu aja. Kenapa? Sakit ya? Apa? Kenapa? Askia, Arfi, Arianto Fauzia, Nasra, Mariana, Yaha, Sama, Aisyah. Mari kita awali pertemuan berbudi dan bercanda bersama-sama. Silakan dikeluarkan waktunya. Depan sudah mulai. Kita akan belajar di bab terakhir pada pertemuan kali ini, yakni tentang merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Dulu pernah Pak singgung pada kalian, Pak pernah bertanya tentang media sosial, ya kan? Mesti semua dari kalian punya yang namanya gadget. Dan gadget itu mungkin ada salah satu aplikasi yang mana aplikasi tersebut bisa menghubungkan kalian dengan yang namanya media sosial. Di antaranya apa? Instagram, X, Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter sudah dari X kan. Terus apa lagi? Thread, tahu Thread? Yes. Thread, lanjut sama seperti X, ya. Tetapi Thread itu tersambung dengan Twitter. Walaupun sekarang, ya, media sosial itu sudah berkesinambungan. Jadi kalau kalian perhatikan, yang biasa kalian gunakan untuk mengirim pesan itu aplikasi apa? WhatsApp. Kalian pernah mengamati nggak di aplikasi WhatsApp itu ada menu untuk membuat yang namanya story. Kalau story biasanya kalau kalian tahu kalian bisa upload foto ataupun video jalannya. Kalau sudah terkirim yang bisa melihat itu siapa biasanya? Orang-orang yang terhubung dengan kalian, ya kan? Yang mengupload sesuatu di aplikasi WhatsApp, tetapi bisa otomatis terhubung dengan aplikasi yang lainnya, ya kan? Di menu WhatsApp sekarang itu kalian bisa mengirim sesuatu yang terhubung dengan aplikasi yang lain. Semuanya itu terhubung jadi satu dan dinamakan dengan yang menjadi cikal bakal adanya yang namanya internet. Kalau kita biasa menyambut dunia sosial media atau dunia dunia maya, dunia maya itu dunia yang membebaskan seorang itu berbuat apapun di dalamnya, mau ngomong apapun. Kalau di dunia nyata kan ada yang namanya polisi. Kalau di dunia maya kan nggak kelihatan polisi. Tapi sekarang karena melihat kenyataan, ya, banyak sekali orang-orang yang kurang berpendidikan dalam menggunakan media sosial. Akhirnya dibuat yang namanya perundang-undangan ITE. Apa itu? Kalian sudah pernah baca belum undang-undang ITE? Belum. Undang-undang ITE itu undang-undang yang berkaitan dengan informasi dan teknologi. Ya.
Jadi kalau di dalamnya ada informasi yang tidak benar atau biasa kita sebut informasi ada hoax, ya, itu nanti kalian akan terjerat yang namanya aturan atau undang-undang, yang mana kalau kita tahu undang-undang, kalau sekali kita melanggar itu ada hukuman. Biasanya pasti kalian umur kalian berapa? 15 14 itu 14 ada yang sudah 15 sudah berapa? Kalian masih dianggap anak-anak sebelum di bawah umur. Jadi kalian masih dianggap anak di bawah umur. Itu harusnya ada pendamping karena kalian masih di bawah umur. Mau kalian yang menggunakan HP harus didampingi? Enggak mau, tapi diaturnya seperti itu. Dan ya, karena kalian belum berumur 17 tahun, harusnya kalian itu menggunakan handphone atau gadget itu harus dengan fitur-fitur di bawah umur 17 tahun. Kalau di YouTube itu ada, ya, semua format tontonan di pengaturan itu ada yang namanya menu tontonan di bawah umur 17 tahun. Jadi yang kalian tonton harusnya apa? Kartun, ya. Terus apa namanya opera-opera anak-anak, anime itu masih ada filternya atau penyaringan. Kalau kalian perhati ada anime yang mengandung pornografi, gitu. Jarang, negaranya saja itu media itu sebaliknya apa? Hanya kalau kartun itu biasanya itu ada tingkatan umur. Ada lagi. Kalian pernah nggak nonton opera anak? Kalau zaman dulu itu ada yang namanya opera anak judulnya Nirmala. Oke, jadi buka iklan lagi. Zaman sekarang itu semua bisa didapatkan dengan kalian untuk mendapatkan informasi saja tidak harus menghindari satu detik pun kalian bisa mengakses informasi terbaru dari seluruh dunia. Kelebihannya kalian cepat tahu dan mendapatkan sesuatunya lebih cepat. Ada apa-apa kalian update. Berita terbaru sekarang lagi ramai bahas apa kalian tahu. Ya, ayo silakan. Tapi kekurangannya apa? Rasa keingintahuan kalian untuk membaca, untuk mengolah, dan untuk mencari tahu berita atau informasi kebenaran yang bagaimana itu menjadi berkurang. Kalian hanya baca judul saja itu loh, sudah kalian tengok. Jangan contoh di desa ada sedekah bumi, yang mana masyarakatnya di desa itu ada sedekah bumi, tontonan 1 miliar, contoh ini contoh, ya, tapi kalian nggak mau baca bukan biaya dari tontonannya. Terus ada lagi. Sekarang itu kalian kan kalau ada tugas, seringnya kalian tadinya sama kita, sama ibu, sama kakak atau sama bapak. Kalau kalian ada tugas di rumah itu loh, kalian seringnya itu tadinya sama AI,
Google. Sama apa? Kenapa kok sama Google? Yang di depan itu. Yang depan. Bahkan sekarang ada fitur sekali foto sudah dapat download. Ya kan? Karena kita sekarang itu mau nggak mau harus berdampingan dengan yang namanya AI. AI itu apa sih? Ilma. AI itu apa? Bilang Bilang AI itu apa Nel? Tahu ngerti tapi Apa itu AI? Mbak Alu, apa itu AI singkatannya? Artificial Intelligence. Jadi kalau kalian ketahui AI itu, kenapa kok AI sudah tahu? Karena AI itu suatu sistem yang mana informasi yang didapat itu dari tipe ketikan kalian menduduki. Jadi kalian kalau mau mengirimkan orang itu kan ketik dulu kan, tiap kata tiap nah sistem itulah yang merekam tipe-tipe ketikan kalian dan nanti akan didapatkan jawaban. Jadi jangan heran kalau kalian ketik contoh nama kalian, mesti nggak bakal bisa baca. Tapi kalau kalian ketik nama Jubir, ya, terus siapa lagi pemain Jenny Blackpink itu mesti bisa menjelaskannya. Dari mulai lahir, rekod karirnya, nama orang tuanya, saudaranya, sampai dia lulusan mana bisa menjelaskan. Tapi kalau sebenarnya siapa itu, karena kita itu sebenarnya diomongkan sama orang-orang di sekitar kita saja, bisa di dunia maya. Kecuali kalau artis, ya, yang orang-orang terkenal itu terkenal itu mesti bisa didetek oleh yang namanya sistem AI, karena sering didetek atau sering dicari di dunia maya atau di dunia di makanya tidak heran setiap figur ya orang-orang yang terkenal itu pasti terdata datanya di Google. Contoh presiden kita yang sekarang siapa? Presiden sekarang kita siapa? Pak Prabowo Subianto. Kalian ketik di laman Google siapa itu Pak Prabowo Subianto? Mesti nanti akan keluar semuanya. Dari laman Wikipedia, bibliografi, dan Bu, sekarang nggak usah buka Google, Bu. Buka WhatsApp sekarang sudah ada. Kita tanya ke AI. Terus bisa ini juga ada. Kita tanya itu keluar semua. Ada itu. Biar kalian bisa mengecek ke AI. Ya, kalian harus diomongkan oleh orang-orang di dunia maya atau dunia digital. Ya, cek. Oh, yang namanya Nela itu orang kurang kita menggunakan AI. Silakan. Kurang rajin membaca literasi, salah satunya membaca buku. Padahal buku itu kalau kata-kata mutiara itu adalah jendela ilmu, jendela dunia. Kalian bisa tahu dengan buku. Tapi sekarang buku itu nggak hanya dicetak menjadi buku nyata, kita bisa baca dengan e-book. Buku digital itu bagaimana? Nah, sekarang Pak tanya kalian membaca buku yang bentuk buku ini loh yang saya pilih dengan membaca e-book yang kalian bawa di dalam aplikasi itu lebih nyaman mana membaca buku di nyatanya atau buku digitalnya? Yang buku digital ngaco, yang buku nyata ngaco. Oke, sekarang buka itanya. Kenapa kok pilih lebih nyaman baca di buku digital?
Ada lagi? Irma? Kenapa lebih? Terus sekarang kaitannya yang kenapa kalian lebih memilih baca buku nyata? Nah ya, alasannya apa? Apa Mbak Adul? Alasannya apa? Apa Bu? Kenapa kok lebih baca buku nyata? Ini lebih paham buku nyata. Kan sama, tulisannya sama. Bahasa apa ya? Tapi kenyataannya Mbak Alun itu sering baca Paham. novel. Novelnya novel digital atau novel dalam dan pernyataan Afif juga menarik. Jadi dua-duanya itu baik. Ya. Mau buku nyata dan buku digital itu dua-duanya baik. Sama-sama membaca buku walaupun medianya ada yang nyata, ada yang bentuknya digital. Tapi ada beberapa kelemahan dan kelebihan. Salah satunya kita bahas dulu yang kelebihannya lebih paham. Oke, karena dan apapun tanpa takut tidak teroris, ya kan? Terus lebih mengabadi, karena dibaca terus menerus tanpa takut radiasi mata, ya kan? Malah menambah apa? Syaratnya membaca alias dibaca langsung tidur, ya kan? Seringnya kan gitu. Dulu waktu saya kuliah, sampai tiap hari harus bawa buku. Kalau kalian punya kan buku modul, oke, ya ringan. Nipisnya paling seberapa? Beli. Tapi kalau buku nyata, kelemahannya kan bentuknya mahal, ya kan bawahnya berat. Tapi kalau bisa dia lebih memahami, ya kan karena dipegang, terus dilihat, tanpa takut mata ini. Tapi kalau buku digital, ya, lebih ringan, lebih murah dan lebih efisien. Bayangkan kalian pergi ke luar negeri, nggak bisa kalian bawa buku banyak teman. Karena apa? Kalau kalian naik pesawat itu ada yang namanya maksimal barang bawaan. Kalau kalian membawa lebih banyak barang yang dibawa, helm, belakang, jangan begitu. Ya. Kalau kalian membawa barang lebih banyak, nanti kalian akan dikenakan charge atau bayar denda. Oke. Sekarang kalian pahami halaman 46 mobil kalian. Apa sih kaitannya kita merawat kebinekaan melalui literasi? Kaitannya apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kaitannya apa? Merawat kebinekaan dengan literasi digital. Eva? Ini sudah baca belum? Kaitannya apa? Bineka. Apa itu bineka? Bineka Tunggal Ika. Ya. Kan pakai kita pakai Bineka Tunggal Ika. Apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka. Kalian pernah mendengar semboyan negara kita? Bineka Tunggal Ika.
Arti bineka itu apa? Boneka. Beraneka ragam atau bermacam-macam. Ya. Bagaimana cara kita merawat perbedaan yang ada dengan membaca bacaan dari kita? Salah satunya kita harus punya yang namanya prinsip-prinsip menggunakan sosial media. Halaman 49 juga. Di situ ada prinsip-prinsip berinternet, atau biasa disebut netiquette. Yang pertama prinsipnya apa bunyinya? Berpikir sebelum memposting. Pikir dulu postingannya, ya. Faedah enggak? Kadang gini ya, saya sendiri mengalami. Saya kan ibu dari dua anak. Kadang juga emak itu kan kalian tahu sendiri ya, ingin sekali mengabadikan tumbuh kembang anak-anaknya. Anaknya sedang ngaji foto, anaknya sedang belajar diabadikan, anaknya sedang latihan melangkah ya. Tapi kalau seukuran kalian itu kan kalian sedang mengalami yang namanya masa-masa transisi atau mencari rezeki di foto ditutupi kembang, ya. Foto samping ke samping pun sakit kok ya, tutupi ember, ya. Ember dalam arti bukan ember yang nyata, Alia. jadi orang yang melihat ini orang ini yang profil dari tapi itu bisa dilihat ya, orang-orang yang sering foto atau sering memposting kata-kata yang kata apa namanya ya, itu biasanya orang yang sedang mencari sampai jam 10 kan, atau bisa jalan yang lain. Ya. Terus lagi nomor 2 apa namanya itu? Filter before after. Filter before sharing. Sekarang kan selain kita bisa memposting kan kita bisa namanya mengedit, ya kan? Mengedit foto yang mau kita posting. Ya. Kalau zaman dulu itu baru-barunya menggunakan filter 360, tahu nggak? Filter 360 biasa itu, kayak putih-putih banget. Karena zaman dulu itu masih pakai HP Nexia. Kamu dari dulu ya? Atau Nokia lah. Sekarang sudah pakainya itu pakai HP yang sudah speknya tinggi, ya kan? Kameranya saja sudah 8 megapiksel, ya kan? Sekarang itu nggak ada HP cuma kamera belakang. Ada nggak di sini yang HP kameranya belakang tok tunjangan? HP yang kameranya banyak belakang ada nggak? Wah, Bu. Kalian nggak tahu kan? Zaman dulu kamera itu hanya di belakang, cuma satu kamera saja. Sekarang kamera itu depan belakang. Iya, zaman-zaman Nokia. Mau foto wes layar itu, ya kan? Mau foto sama, ya. Pakainya itu harus pakai yang namanya topsis, tahu topsis ya? Orang topsis, ya. Kadang
yang buat foto itu harus paling dua ya 1, 2, 3 jepret. Dan jepretnya itu masih pakai yang namanya flash. Ya, harus ada lampunya biar kelihatan gambarnya. Ya, jadi begini ya. Pas sudah diklik ya, sudah foto dilihat ternyata fotonya itu yang kelihatan cuma ininya toh ya, banget ini. Nah, sekarang sudah kalian mau foto, kalian mau video, mau kamera depan, mau kamera belakang, semuanya di dulu HP mahal ya. Mau beli HP Nokia itu harus punya uang 3 juta. Nokia kuali itu loh. 3 juta. Sekarang HP 1 juta dapat sampai 1 juta itu 1 juta sudah ada malah sekarang HP itu kurang murah. Kameranya pun bagus. Makanya gak heran sekarang anak-anak sekarang itu kalau foto itu cuma aslinya ya cantik, tapi lebih parah zaman lupa itu loh. Kalian klik enter untuk pencarian itu bisa membuka berapa detik. Kalau zaman saya, ya awal-awal HP itu masih baru 2 sampai 3 menit. Apalagi mau download film, lebih baik beli kasetnya dibandingkan download film. Nah, kalau beli kasetnya 1 film 15.000. Kalau sudah beli kan masih ada kaset Alfi, beli 15.000, 20.000, aku beli 1.000. Sekarang sudah nggak lagi, sudah nggak masuk. Apa itu namanya pemutar kaset itu? Player itu sudah nggak lagi. Zaman dulu itu setiap rumah harus punya yang namanya player. Kalau nggak itu nggak bisa putar musik. Kalau sekarang banyak digital flash atau wajah Sampai ada mau ditanyakan? Oke, satu dulu sesi ini ya. Silakan dibuka halaman 50. Tapi dikerjakan di lamir. Kumpulkan yang pilihan gambarnya saja. gampang gitu, lah. Oke. Kita tutup sesi ini, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Untuk materi ada yang mau ditanyakan? Oh, ada. Dan semuanya ya. Kalau Semoga saja pada mendengar ya. Saya tutup sesi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.